warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TV Panwasli Kota Loksmawe, langsung dari pojok pengawasan Panwasli Kota Loksmawe. Pada hari ini sudah hadir bersama di kantor Panwasli Kota Loksmawe, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Panwasli Provinsi Aceh, Bapaknya Arif Fadilasyah. Terima kasih Pak sudah datang ke kantor kami. Pada hari ini mungkin sudah sangat lelah ya Pak, dari pagi sampai sore memberikan pembekalan kepada staf kami di sini. Bagaimana Pak, capek atau excited? Bagaimana menurut Bapak tanggapan dari staf kami? Bapak lihat bagaimana situasi di kantor kami, bagaimana interaksi para staf ketika sedang Bapak paparkan materi tadi, bagaimana menurut Bapak? Ya, menyenangkan ya, mereka staf yang masih muda ya, yang potensial, dan tentu banyak harapan yang kita letakkan di pundak mereka untuk berdinamika dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panwasli Kota Loksmawe. Saya pikir mereka kreatif lah ya. Orang yang kreatif, yang muda itu tampak dari respon mereka dalam mengikuti kegiatan kita tadi. Jadi begitu. Ya, memang kami sebenarnya sangat excited dengan kedatangan Bapak juga, karena ya apalagi materi hari ini tentang kehumasan, tentang bagaimana sebenarnya dengan kemajuan teknologi kita harus mengembangkan inovasi-inovasi dalam sosialisasi tentang pengawasan pemilu dan aturan hukum dan lainnya. Ini Pak, mungkin kita langsung saja Pak ya ke walaupun Bapak mungkin sudah capek, jadi kita diskusi sedikit saja tentang persiapan terutama di divisi hukum sendiri Pak. Nanti kita akan menghadapi pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Kira-kira persiapan apa saja yang mungkin Bapak sebagai lead di Provinsi Aceh di divisi hukumnya, untuk kita sampai jajaran ke bawahnya nanti, kira-kira persiapan kita itu sudah di bagian apa saja gitu Pak? Baik, menghadapi pemilu serentak tahun 2024 ini, tentu divisi hukum Panwasli Provinsi Aceh itu mengikuti rencana strategi dari program divisi hukum Humas dan Datin Bawaslu RI. Karena ada beberapa hal yang menjadi focal point penting. Salah satunya misalnya di aspek hukum, itu orientasi program dan kegiatan mengarah pada bagaimana menjawab tantangan-tantangan penegakan hukum menjelang penyelenggaraan pemilu serentak ini. Satunya misalnya dalam beberapa Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 2017 ya, maupun dengan Undang-Undang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dan Undang-Undang Pemilu Aceh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ini, itu tidak ada yang memproyeksikan beberapa hal yang persoalan-persoalan seperti yang sedang kita hadapi, seperti masalah COVID ya. Kemudian tentu ini peraturan teknisnya yang harus kita pikirkan, bagaimana mengatur bagaimana KPU ya, dan bagaimana Bawaslu juga mengatur pelaksanaan peraturan teknis ini. Konten regulasinya tidak bertentangan, tidak terlalu melebar ya, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang tampaknya lebih cenderung tidak ada agenda untuk dilakukan revisi. Misalnya beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan
dalam setiap tahapannya itu ada beberapa yang mungkin tidak bisa diterapkan secara seperti dalam keadaan lazim. Misalnya pada tahap pendaftaran calon, dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 10, dalam ketentuan per KPU atau pengalaman pemilu serentak yang lalu, itu juga ada perbedaannya. Nah ini jadi kalau dalam hal konteks hukum dan penegakan hukumnya, yang perlu dipersiapkan adalah regulasi yang atau aturan-aturan teknis yang bisa memastikan pelaksanaan dalam situasi COVID ini, yang diprediksikan tahapan itu sudah dimulai dalam situasi-situasi yang kita juga masih belum bisa keluar di dalam situasi COVID ini. Belum lagi ada tantangan-tantangan yang di bidangnya lain yang itu berpengaruh pada aspek-aspek hukum. Nah, yang ini. Kemudian tantangan yang perlu kita pikirkan ya adalah hal-hal yang terkait dengan aturan teknis pengawasan yang juga perlu dipikirkan sejumlah regulasi yang kemudian tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi bisa menjawab persoalan kebutuhan tantangan pilkada 2000 atau penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jadi hukum sekarang konsentrasi pada persiapan regulasinya, dan pengalaman pemilu yang lalu penegakan hukumnya. Maka beberapa kegiatan terakhir ini dalam konteks persiapan, Bawaslu juga mempersiapkan itu ya. Misalnya bagaimana persiapan terkait penegakan hukum, penyelesaian dugaan atau dugaan pelanggaran atau pelanggaran pidana pemilu misalnya. Dalam hal Datin juga kita persiapkan hal-hal yang terkait pendokumentasian data dan aplikasi kita itu betul-betul terintegrasi dengan menjaga prinsip-prinsip inovasi dan kolaborasi, sehingga spiritnya itu sebenarnya Bawaslu data terintegrasi dengan satu data, sekira begitu. Tadi kan juga Bapak sudah singgung beberapa tantangan, bagaimana kita menjawab tantangan itu, semuanya juga pasti sedang dalam proses persiapan yang akan mematangkan mungkin proses pengawasan kita nantinya. Bagaimana dengan keserentakan pemilu 2024 ini, itu kan sama mungkin seperti 2019, menggabungkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Selanjutnya juga mungkin akan ada tahapan beririsan yang beririsan dengan pilkada gitu Pak. Kira-kira tantangan-tantangan yang bisa muncul gitu Pak, karena irisan tahapan misalnya dalam proses penegakan hukum pemilu atau pilkada sendiri ini, menurut Bapak apa Pak gitu kira-kira? Meskipun jadwal dan tahapan itu kan belum ditetapkan ya oleh KPU, tapi melihat dari proyeksi dan diskursus yang terakhir, memang benar ini akan ada situasi karena jadwal pemilu pemilu serentak dan pilkada serentak itu hanya dibatasi dengan beberapa bulan saja. Itu sangat memungkinkan ada tahapan-tahapan yang beririsan ya. Nah, dalam konteks hukum ini kita Bawaslu memang harus, kawan-kawan pengawas pemilu juga harus mempersiapkan mempersiapkan diri untuk melakukan sosialisasi ya kepada peserta pemilu, khususnya juga kepada masyarakat yang ketika ingin membangun partisipasi di dalam pemilu. Sementara masyarakat ini kan cara berpikirnya sederhana, dilaporkan, kemudian ditindaklanjuti,
lalu atau ada hal-hal yang terkait penegakan hukum dari perspektif sengketa dan sebagainya ya. Ini regulasi yang mengaturnya dua hal yang berbeda antara pelaksanaan pemilu serentak ya dengan pilkada serentak. Ada beberapa hal yang berbeda di dalam teknik atau misalnya durasi waktu, ya kan? Nah ini yang kemudian ada tantangan bagi kita untuk mensosialisasikan kepada peserta pemilu. Ya, mereka kemudian bisa terklarifikasi secara baik. Ya ini persoalannya apa? Belum lagi kemudian tantangannya adalah ketika proses tahapan demokrasi ini sedang berjalan dalam bentuk representasi dari tahapan jadwal pemilu ini, mereka yang terlibat di dalam proses ini ya, baik stakeholder inti maupun stakeholder pendukung adalah mereka yang yang bisa jadi nanti berhubungan persoalan penanganan pelanggaran di masyarakat antara implikasi dari pelaksanaan pemilu dan implikasi dari isu-isu pilkada. Yang ini kemudian kita membutuhkan ekstra kemampuan skill bagi tingkat teknis di lapangan, misalnya di tingkat kecamatan dan kabupaten kota untuk menindaklanjuti proses ini secara baik. Jadi apalagi hal-hal yang terkait dengan temuan yang itu dapurnya ada di pengawas pemilu. Kalau misalnya yang terkait dengan laporan itu kan sifat respon masyarakat melaporkan, kemudian kita tinggal melihat ini yang dilaporkan hal terkait dengan pilkada ini atau terkait pemilu. Tapi kalau temuan kan dia berhimpitan isunya. Nah, belum lagi sekarang misalnya yang menjadi persoalan apabila kemudian persoalan-persoalan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi merupakan katakanlah isu-isu yang berhubung dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain, misal katakanlah aturan yang terkait dengan misalnya distancing ya, COVID ini lah. Nah ini yang kan ada hubungan prokes itu. Jadi ada hubungannya dengan bagaimana kita kemudian merespon, misalnya ada masyarakat yang melaporkan yang terkait dengan kesalahan prosedur, tidak mematuhi prokes. Ini kan juga ribet karena isunya itu adalah dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, atau ini sementara muatannya itu adalah muatan election dan muatan politik. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Saya kira itu. Memang kalau kita lihat tantangan itu harus sebenarnya diiringi oleh ya kegiatan-kegiatan yang seperti Bapak bilang tadi ya, kita berusaha mencegah mungkin Pak ya. Ya usaha upaya pencegahan preventif itu harus lebih ditingkatkan, ya kedepankan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Karena seperti yang Bapak bilang, ada beberapa aturan penanganan pelanggaran misalnya di pemilu dan pilkada itu berbeda. Di mana ya seperti jumlah hari, terus juga misalnya ada pelanggaran yang terjadi di pemilu dan juga terjadi di pilkada, yang mana harus diprioritaskan. Itu mungkin hal-hal yang buat penyelenggara pemilu harus lebih siap gitu Pak ya. Iya. Berarti untuk harapannya kepada jajaran penyelenggara pemilu, selain harus lebih siap mempersiapkan diri, mungkin harapan lainnya untuk jajaran pengawas pemilu bagaimana Pak untuk pemilu ke depan ini? Sebenarnya kan kalau kita sudah katakanlah berkomitmen di dalam barisan penyelenggara pemilu itu, apakah di Bawaslu ataupun di KPU atau di KIP kalau di Aceh,
tentu kesiapan itu harus dibuktikan dengan bagaimana kemudian pengawas pemilu misalnya mempersiapkan, mendedikasikan dirinya itu dengan meningkatkan perform. Pertama misalnya dari konteks kelembagaan, bagaimana kemudian lembaga ini bisa mencuri hati rakyat. Pertama, mencuri hati rakyat bahwa lembaga ini dengan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di 2024 dan banyaknya korban pada pemilu 2019 kemarin. Nah, ini lembaga ini perlu membangun komunikasi yang efektif dulu dengan pemangku kepentingan, ya, itu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah ini bagaimana posisi penyelenggara pemilu ini tidak menjadi korban dari sebuah proses demokrasi, hajatan demokrasi yang besar ini. Nah, kita kan berharap penyelenggara pemilu itu kan, kalau saya berharap agar efek dari penyelenggaraan pemilu yang serentak itu tidak terulang. Ya, tambah lagi ini ada problem prahara atau cobaan nasional kita, yaitu COVID ini. Dunia Pak ya. Dua hal ini yang kita perlu, kita berharap ya secara sederhana ya kawan-kawan penyelenggara pemilu juga harus menjaga kesehatan, ya harus ini dari sekarang tentu harus dipersiapkan. Yang kedua, harapan kita itu ini ada situasi yang berat sebenarnya. Ada situasi yang berat dari aspek penyelenggaraan ini, baik di tingkat KPU maupun di Bawaslu. Yang pertama itu menjelang akhir tahun 2023 maksud saya. Nah, itu ada proses rekrutmen. Rekrutmen penyelenggara pemilu ya. Sekarang misalnya rekrutmen penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU sedang dalam proses pendaftaran, kan? Nah, ini ada proses peralihan. Lalu di tingkat provinsi juga akan terjadi ini. Di tengah-tengah tahapan sedang dilaksanakan. Kemudian di tengah-tengah itu 2023 misalnya itu KPU dan Panwaslu provinsi dan kabupaten kotanya juga itu bukan hanya di Aceh, di seluruh Indonesia itu terjadi peralihan, ada proses rekrutmen baru. Nah, respon cerdasnya adalah Bawaslu yang sekarang, Panwaslu provinsi dan kabupaten sekarang itu harus mempersiapkan situasi di mana persiapan ini membuat situasi atmosfer internal itu bisa semacam menyiapkan untuk handover antara penyelenggara pemilu. Terlepas misalnya masih ada penyelenggara pemilunya masih terekrut kembali atau tidak, tetapi kita harus mendudukkan strategi itu adalah strategi organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat ini adalah proses rekrutmen siapa saja boleh berganti, ya, tapi proses handover mandat, tugas dan sebagainya adalah proses yang lazim yang bisa dilakukan pada saat periodenya terjadi. Jadi tahapan itu apa yang perlu di handover, misalnya product knowledge-nya, skill, soft dan sebagainya, sistem dan sebagainya, ya kan, itu memang kita harus sekarang ini harus diantarkan di 2023 itu proses rekrutmen dan peralihan katakanlah keanggotaan atau apa itu tidak berpengaruh kepada perform kelembagaan penyelenggara pemilunya. Nah, ini penting sekali untuk ke depan
tentu harapannya itu terpulang kepada penyelenggara pemilu sekarang. Jadi kalau saya membayangkan itu adalah ada proses di mana tingkat intensitas kinerja, kemudian profesionalitas, kemudian kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap persiapan mematangkan 2023 pada proses transisi kepemimpinan penyelenggara pemilu di setiap level, dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, sampai di Bawaslu Kabupaten Kota, itu memang meletakkan fondasi-fondasi yang konstruktif pada saat peralihan kepemimpinan penyelenggaraan pemilunya. Nah, ini yang kadang-kadang kita luput. Kita luput atau mungkin kita harus melihat proses penyelenggaraan pemilu ini dari sebuah yang berkesinambungan. Ini yang perlu dipikirkan oleh kita, atau sekaligus harapan ya. Dalam artian data-data dokumen hasil pengawasan setiap tahapan yang sampai dia berhenti di tengah itu juga harus terorganisir dan tersimpan dengan baik gitu Pak ya. Karena kan kalau proses penanganan pelanggaran itu kan semuanya dibuka sampai ke belakang gitu Pak ya. Nah, sekarang kan memudahkan karena semua sudah berpikir pengelolaan yang berbasis data dan teknologi. Nah, ini makanya mengapa kemudian peran Pusdatin di Bawaslu RI itu sangat strategis, dan spirit dari Pusdatin Bawaslu RI itu adalah mencoba mengintegrasikan semua data kepemiluan dari semua sektor atau divisi-divisi yang ada di Bawaslu, sehingga kalaupun menurut saya kalaupun ini nanti sudah terintegrasi, itu akan memunculkan landasan yang sangat strategis untuk membangun inovasi-inovasi baru atau kolaborasi baru terhadap berbagai macam kegiatan kepemiluan. Data sudah ada, kita buat dalam spirit satu data yang terintegrasi, aplikasi yang terintegrasi, ini memudahkan proses transisi kepemimpinan penyelenggara pemilu. Saya pikir itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya kira itu. Kalau dari harapannya ke masyarakat nih Pak untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak ini, bagaimana Pak? Ya, ini tentu posisi masyarakat kan, kita dari perspektif membangun demokrasi yang baik, yang berkualitas, katakanlah sesuai dengan standar demokrasi. Kalau kita bisa lihat dari perspektif apapun standar demokrasi itu, misalnya kalau dari perspektif undang-undang penyelenggara pemilu, ataupun kita bisa lihat dalam perspektif standar yang dikeluarkan oleh IDEA, itu ada hal pokok penting. Partisipasi yang baik itu bagi masyarakat adalah masyarakat mentransisikan diri dari posisi mereka sebagai objek. Artinya misalnya mereka sebagai objek dari sebuah demokrasi, mereka dibutuhkan oleh secara politik suaranya, sebagainya, keterlibatannya, sebagainya. Tapi mereka adalah peserta yang pasif. Mereka harus kita upayakan, atau mereka harus kita harapkan masyarakat menjadi subjek yang menentukan kemana arah pembangunan bangsa. Jadi kalau masyarakat sebagai subjek, artinya keterlibatan masyarakat di dalam pemilu itu tidak hanya sekedar menjadi peserta pemilu pada saat pencoblosan. Jadi partisipasinya tidak lagi kita lihat pada tingkat kehadiran peserta di dalam mewujudkan hak-hak konstitusinya memilih, tetapi dia terlibat. Yang pertama, karena proses partisipasi ini kan bentuk konkret dari memaknakan pemilu itu sebagai kedaulatan rakyat. Nah, itulah wujudnya. Mereka berpartisipasi dalam bentuk keterlibatan mereka. Inilah waktunya melakukan audit terhadap proses kepemimpinan pada pemilu yang lalu. Nah, masyarakat mulai kita harapkan makin cerdas, ya. Tidak hanya sekedar pada hari H, tapi dia mulai melihat
Masyarakat katakanlah misalnya kita letakkan dalam sebuah tahapan, masyarakat mulai membaca lebih jauh siapa calon pemimpin masa depan yang akan dipilih, ya. Mencoba mengenal dan sebagainya. Kemudian masyarakat mulai juga kemudian terlibat di dalam agenda-agenda pemilu, ya. Tidak hanya tidak hanya menjadi peserta penerima sosialisasi. Itulah karena sebabnya kemudian Bawaslu mengagendakan sebuah program sekolah kader pengawas partisipatif. Itu sebenarnya filosofinya adalah mengembalikan partisipasi ataupun tanggung jawab demokrasi ini ada pada kedaulatan rakyat, pada masyarakat. Nah, kita akan libatkan kader pengawas, kemudian dia menjadi subjek di situ. Dia bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawas pemilu sesuai dengan tahapan. Misalnya kalangan gaul, kalangan milenial, dia mencoba merespon persoalan-persoalan pemilu dengan menggunakan berbagai macam piranti medsos gitu, media sosial, dengan tetap melihat bahwa bagi mereka proses demokrasi ini bukan hanya sekedar edukasi pada diri sendiri, tapi mereka terlibat melakukan edukasi kepada kelompoknya, yaitu yang kita kenal mungkin pendekatannya peer to peer, ya, pendidikan remaja sebaya. Jadi kita harapkan kader-kader SKPP ini bisa mensosialisasikan banyak hal. Apa itu pemilu, mengapa penting pemilu, mengapa penting melaporkan sebuah pelanggaran, mengapa penting mereka mengkampanyekan tentang anti money politik, apa dampaknya kalau masyarakat menerima uang, apa dampaknya kalau kegiatan pemilu itu hanya sekedar expose kekuatan politik atau sebagainya. Mereka sudah mulai cerdas gitu kan, dan mereka berdialog, ya. Mungkin mereka akan menyebarkan informasi kepada masyarakat, ini calon yang dia begini rencananya, ini calon yang begini dia sosial. Nah, inilah Bawaslu punya spirit bagaimana masyarakat ini diharapkan menjadi subjek penting, bukan sebagai objek, tapi subjek penting di dalam pesta demokrasi. Mereka harus terlibat. Nah, di sisi yang lain, proses partisipasi itu harus kemudian diikuti dari sebuah engineering yang difikirkan dan direncanakan. Maka itulah yang kita maksudkan pelibatan. Jadi partisipasi itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan kesadaran masyarakat terhadap apa arti demokrasi atau pemilu bagi mereka. Tetapi itu juga harus dikuatkan dengan bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu, KPU ataupun Bawaslu, membuka ruang bagi mereka untuk berpartisipasi. Nah, membuka ruang bagi mereka untuk berpartisipasi, itulah yang kita sebutkan sebagai bentuk rekayasa sosial atau apa yang kita sebutkan dengan pelibatan. Kalau mereka dilibatkan, mereka akan cerdas. Tapi kalau mereka tidak dibuka ruangnya, bagaimana mereka bisa berpartisipasi? Saya kira pemilu 2024 itu kompleks. Tapi kita harus percaya, ya, masyarakat kita itu berubah ke arah yang lebih baik, dan penyelenggara pemilu juga semakin mendedikasikan sebagai penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu yang profesional dan siap. Saya kira gitu. Kita pasti insya Allah mempersiapkan diri dan kita harus siap. Iya. Saya kira itu. Ya, dengan rentang waktu yang kita Aceh terutama tidak ada pilkada di 2020 kemarin, 2021 itu menjadi kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kapasitasnya tentunya, untuk lebih profesional, dan juga dengan keberadaan SKPP, alumni SKPP yang mungkin menjadi agent kita Pak ya di komunitas mereka, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Dia bahkan kaum yang ngopi yang di mana-mana ya, mungkin di musim pemilu nanti omongan mereka itu akan melahirkan sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu untuk sesuai dengan tagline kita, bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Iya. Ya, betul. Saya rasa hostnya keren, mengerti
posisinya, dan ya begitulah kita harapkan semua anggota Panwasli di kabupaten kota itu tetap berkomitmen dan memiliki spirit yang kuat bahwa negara ini kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk negara ini melalui keberadaan kita sebagai pengawas pemilu. Saya kira itu poin yang penting, dan tentu itu harus dibuktikan dengan komitmen. Nah, salah satunya misalnya begini, orang mungkin bertanya, mengapa Panwasli Aceh atau mengapa Bawaslu provinsi dan kabupaten kota itu kok masih berkegiatan? Kan pemilunya nggak ada. Nah, belum, kan pemilunya masih lama. Ya. Pemilunya kemarin udah selesai 2019, tapi kok ada kegiatan. Nah, ini perlu juga kita sampaikan bahwa bagi Bawaslu mempersiapkan atmosfer yang baik di lingkungan sosial masyarakat kita dan tentu lingkungan internal penyelenggara pemilu itu akan menyelesaikan banyak tugas-tugas kita pada saat 2024. Jadi kalau bahasanya ya sebenarnya sesuatu kegiatan yang kita rencanakan itu kita berarti merencanakan suatu kegiatan yang positif hasilnya. Tapi kalau kegiatan yang tidak kita persiapkan, tidak dengan sebuah rencana yang baik, sebenarnya kita berencana yang hasilnya tidak bisa kita harapkan positif untuk kontribusi bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Nyarif untuk diskusi singkatnya. Mungkin lain kali kita kita bincang-bincang lagi terkait dengan terutama hukum, penegakan pemilu dan pemilihan, dan juga bagaimana mungkin nanti kita kaitkan lagi dengan peran-peran media sosial dan sesuai dengan divisi Bapak hukum. Komplek Pak ya, hukum, humas, dan datin. Tapi keren Bawaslu Kota Lusmaya punya channel TV. Itu kan keren ya. Mungkin bisa menjadi contoh bagi semua teman-teman Bawaslu di Indonesia. Bagian dari media untuk sosialisasi ya Pak. Terima kasih Pak Nyarif atas diskusinya. Inilah diskusi singkat kita bersama Pak Nyarif, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Panwasli Provinsi Aceh, bersama saya Sofia Anissa, anggota Panwasli Kota Lux Mawé, Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.